Salawat dan salam indah alam Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Sehingga Cirebon, Dr. Haji Hajam MAG. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Sehingga Cirebon, Haji Muhammad Maimun MAMSI. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Muhammad Hisam Samsul Ma'arif beserta jajarannya. Yang saya hormati kedua narasumber kita, yakni Kang Donakah STHI MAG dan juga Kang Hafiz Kurniawan, serta yang saya hormati rekan-rekan audiensi webinar dakwah digital. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini ada Syaraya, kemudian ada Ketua Umum MJ Iktab, dan yang terakhir ada sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Setelah itu baru kita masuk ke penyampaian Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan. Operator. Acara pertama yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada operator untuk memutar lagunya. Operator, bagaimana dengan lagu Indonesia Raya? Apakah sudah siap? Oke, mohon untuk menunggu sejenak. Lagu Indonesia Raya sedang dipersiapkan oleh operator.
Baik, kita mungkin tadi ada gangguan ya. Kita lanjut saja ke sambutan-sambutan, di mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Saudari Nur Lela. Kepada Saudari Nur Lela, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja-puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam webinar kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Fajur, Bapak Maimun, kemudian yang terhormat Ketua Umum HMJ Ekta periode 2021-2022. Yang terhormat Demisioner HMJ Ekta periode 2020-2021. Yang terhormat pada Korwil FKM DHI Jawa Barat, yang terhormat kepada para pemateri, dan kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar kali ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah menyempatkan waktunya dalam webinar kali ini, dan mohon maaf juga jika dari kami masih ada kekurangan dan kesalahan juga dalam menyiapkan webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Cukup sekian. Selamat melaksanakan webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Pelaksana Saudari Nur Lela. Dan selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir periode 2021-2022, Saudara Muhammad Hisam Samsul Ma'arif. Kepada Muhammad Hisam, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Bapak Muhammad Maimun MA/MSI, dan yang saya hormati pada dua minggu luar biasa. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan telah hadir di Zoom. Dan yang saya hormati para teman-teman menyempatkan waktunya dan hadir, dan saya hormati kepada seluruh peserta dan panitia Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaatul uzma nanti, amin ya Allah. Tak panjang dan tak lebar
sambutan dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah bisa berpartisipasi dalam webinar ini, dan mohon maaf atas keterbatasan. Semoga ini menjadi wasilah teman-teman semua dalam belajar dakwah digital ini. Nah, di webinar digital ini sangat luar biasa sekali, yang mana kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mengetahui tentang modernisasi, tentang teknologi, yang mana kita sebagai mahasiswa jangan sampai dikuasai oleh modernisasi. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menguasai modernisasi tersebut gitu. Karena banyak tuh pada zaman sekarang itu orang-orang yang bisa dikatakan notabene dia kurang paham agama, dia sedikit lah gitu paham dengan agama, tapi dia mampu untuk berkuar-kuar di YouTube, di Facebook, gitu. Seakan-akan dia paling paham. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa tafsir harus muncul. Makanya kan, kenapa kami dari HMJ itu mengadakan atau memunculkan untuk adanya kajian dakwah digital, karena memang ini sangat relevan, apalagi di sekarang ini zaman milenial gitu. Kita dituntut untuk paham betul bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini, jangan sampai kita dikungkung, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi tersebut. Mungkin itu sambutan sedikit dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tum Hisam yang telah memberikan sambutan, dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Haji Muhammad Maimun MA MSI untuk memberikan sambutan selanjutnya. Kepada Pak Haji Maimun, saya persilakan. Suara saya sudah terdengar ya? Halo. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini menjelang siang, Mas Donald MAG, kemudian Mas Habib Kurniawan MHUM. Terima kasih sudah berbagi ilmu pengetahuan pada hari yang berbahagia ini. Kami ucapkan juga selamat datang di dunia virtual. Kami atas nama jurusan juga mengucapkan rasa hormat dan rasa bangga karena ilmu rekan adalah sangat bermanfaat bagi kita, khususnya adalah mahasiswa ilmu Al-Quran Tafsir dan umumnya adalah para peserta webinar yang kami banggakan. Yang kami hormati Ketua Jurusan HMJ beserta jajarannya, kemudian panitia, dan terima kasih juga pada pembawa acara pada siang hari ini. Kegiatan ini bagi jurusan adalah mendukung profil lulusan, karena jurusan ilmu selain itu juga sangat mendukung realisasi atau pelaksanaan dari misi yang di dalam ciri khas program studi ilmu tafsir, yaitu ada terkait dengan teknologi informasi, penyebaran informasi atau terkait dengan tema-tema Quran, perlu juga selain di arena diskusi kelas juga bisa mewarnai perkembangan teknologi, khususnya adalah di era digital dengan melalui media sosial, kemudian website. Dengan sikap yang moderat, kita juga perlu menyampaikan berbagai pandangan-pandangan yang itu semua pada hari ini itu pertarungan wacananya adalah di
dunia digital. Karena mahasiswa YAT diharapkan menyampaikan pesan-pesan nilai dari Quran itu dengan mengedepankan sikap moderat melalui platform digital. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah narasumber yang hebat yang semuanya adalah bergerak dalam bidang website dunia digital ya. Ada juga yang media sosialnya, karena website juga bisa dijadikan sebagai media sosial. Ini Kang Dona juga memiliki founder sebagai Artikula ID, kemudian Al-Habib Muniawan juga sebagai redaksi NU Online. Ini semua sudah mahum memiliki platform digital yang sangat baik website maupun media sosial. Nah, ke depan adalah mudah-mudahan juga website di HMJYT ini banyak juga diwarnai selain informasi kegiatan juga adalah tulisan-tulisan yang berkualitas. Saya juga melihat mahasiswa YAT itu sangat baik dalam menulis berita, kemudian juga menulis artikel-artikel dengan kajian tema-tema ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian selanjutnya juga selain tadi teman-teman silakan juga praktek melalui websitenya jurusan. Kemudian kedepannya diharapkan juga seperti narasumber ini memiliki memiliki website portal sendiri yang itu seperti Kang Dona sebagai CEO Artikula ID, sehingga mahasiswa itu tidak sulit atau kerjanya nyari kerjaan setelah lulus gitu ya. Tapi diharapkan juga mahasiswa memiliki kerjaan, memiliki memiliki bidang usaha gitu ya, yang itu adalah mampu menarik kerja orang lain. Jadi sebagai owner ya, tidak melulu mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat umumnya, yang tentunya kalau di dalam platform digital bisa menggunakan website dan lain sebagainya. Bahkan media sosial itu, teman-teman mengelola media sosial itu juga bisa menjadi suatu pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Tentunya adalah dengan nilai-nilai wasatiyah. Itu pada kesempatan hari ini, dan semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan kelak menjadi bekal bagi mahasiswa, baik masih selama kegiatan atau belajar mengajar ataupun setelah nanti lulus. Sekian dari kami. Sebelum acara ini kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kekurangan dari kita semua dan kebaikan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq la aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon, Bapak Haji Muhammad Maimun MA MSI. Baik, sambutan demi sambutan telah disampaikan. Untuk itu kita beranjak ke acara ketiga atau acara inti, yakni penyampaian materi dari kedua narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kedua narasumber kita hari ini, Kang Dona Kahfi MAG dan juga kepada Kang Al-Hafiz Kurniawan MHum. Beliau-beliau ini akan mengkaji seputar di era digital. Webinar kali ini mengangkat tema dinamika dakwah di era digital dan pengaruhnya terhadap generasi milenial. Sebelumnya saya sempat bertanya dulu kepada salah satu yang merumuskan tema ini. Beliau mengatakan bahwa di era modern yang seperti sekarang ini, dakwah itu tidak hanya dilakukan melalui konvensional atau dari panggung ke panggung, misalnya dari masjid ke masjid, tetapi di era modern seperti sekarang ini, dakwah itu sudah bisa dilakukan di sosial media. Nah, tetapi
di balik kemudahan-kemudahan itu tentunya ada tersimpan tantangan-tantangan dan pengaruh-pengaruh. Untuk itu, untuk mengetahui dan juga menyikapi situasi seperti ini, kita akan menyimak penjelasan lebih lanjut dari kedua narasumber kita hari ini. Narasumber yang pertama yakni Kang Dona Kahfi, kemudian akan dilanjut dengan narasumber kedua yakni Kang Al-Hafiz Kurniawan. Langsung saja kita beranjak ke narasumber yang pertama yakni Kang Dona Kahfi. Tetapi saya teringat dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan sedikit biografi dari Kang Dona Kahfi MAG. Beliau bernama lengkap Dona Kahfi MA Ibala STHI MAG, berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pendidikannya di Award LPDP Doctoral Program Islamic and Muslim Society Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Aktivitas beliau adalah sebagai founder dan juga CEO Artikula.id. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Artikula.id, teman-teman bisa searching saja di mesin pencari tentang Artikula.id. Narasumber kita yang pertama ini juga aktif di sosial media. Beliau menggunakan username @adon_kahfi di Twitter, kemudian menggunakan username @dona_kahfi di Instagram. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada pemateri yang pertama yakni Kang Dona Kahfi. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Dona Kahfi MAG. Selamat pagi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama, yang semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Kang untuk penyampaian materi, mungkin ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Kepada pemateri yang pertama Kang Dona Kahfi MA Ibala STHI MAG, saya persilahkan. Ini bisa dihubungkan nggak apa slide PowerPoint saya bisa dihubungkan nggak ya? Coba ke ini Kang, ke sebentar saya menghubungi dulu operator. Yang ini ya, saya pakai dua soalnya. Kalau kamera laptopnya agak bermasalah, cuman ini yang di laptop. Bisa nggak ya? Bagaimana ini operator? Bisa atau enggak? Soalnya saya menggunakan HP, takutnya ini force close. Oh, bisa katanya Kang. Gimana ini? Share screen Gimana ya? katanya? Iya Kang, share screen. Share screen di mana ya? Di sini mungkin ya. Iya Kang, dari laptopnya Kang Dona sendiri. Bentar ya. Ada. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah Kang, sudah ada. Sudah Kak. Udah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya
mengangkat subtemanya dari tema besarnya tadi, tantangan moderasi beragama di era digitalisasi dakwah ya. Tadi juga Pak Ketua Jurusan juga sudah menyinggung tentang bagaimana wasatiyah ya. Di pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan, juga kepada teman-teman HMJ, IAT, Syekh Nurjati Cirebon ya. Walaupun masih via virtual, mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa silaturahim langsung ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Kak? Kedengaran. Saya juga mengucapkan salam untuk Kang Hafiz ya, juga kepada Mas Zunaidi Nur, juga itu ada dosen tafsir dari Lampung ya, ada kayaknya di salah satu peserta juga yang hadir kayaknya, kalau dilihat di daftar yang hadir ya. Ya selamat, salam kenal juga bagi yang belum kenal, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi selain ajang silaturahim juga bisa menambah wawasan kita juga dengan sharing, juga dengan mudah-mudahan nanti kita juga bisa ada ya keberkahan dalam bentuk ada outputnya dari webinar kali ini, webinar dakwah digital ini ya. Kemudian kalau kita lihat kita kaji judul besar ya, atau tema besar yang diberikan oleh panitia, dinamika dakwah di era digital dan pengaruhnya bagi generasi milenial, setidaknya di sini ada 3 kata kunci ya yang saya garis bawahi ya. Yang pertama dakwah, yang kedua era digital, yang ketiga generasi milenial. Nah, bicara era digital sendiri, era digital itu kan identik dengan kemudahan ya, kemudahan dalam berbagai hal ya, yang bisa diakses secara digital. Kalau dulu sebelum era digital, misalnya teman-teman mahasiswa dulu, kalau mau makan itu ya pergi ke warung gitu. Pergi ke warung terus pesan kan begitu. Dan itu wilayahnya hanya hal yang sekitaran kosan atau sekitaran kampus gitu. Kalau mau jauh ya perlu hidupkan kendaraan, motor misalnya ya. Pergi ke sana. Butuh waktu begitu. Kalau sekarang kan tinggal klik saja. Sekali klik ya udah tinggal waktu tunggu beberapa menit pesanan sampai. Itu jadi era digital ini identik sekali dengan hal-hal yang berbau kemudahan yang difasilitasi oleh kemajuan digital itu sendiri. Dan salah satu dampaknya adalah juga terhadap bagaimana model keberagamaan kita hari ini, karena ya termasuk dakwah di sana begitu. Dengan kemudahan-kemudahan itu tadi juga disinggung oleh moderator bahwa bagaimana dakwah sekarang lebih mudah begitu. Kalau dulu perlu ada ruangnya seperti masjid atau pengajian atau mungkin sekolahan, pondok pesantren dan lain sebagainya begitu. Perlu ada ruang tertentu dan perlu ada jamaahnya begitu kan. Ada audiennya. Kalau sekarang tinggal ya bahkan di depan tinggal ketik di handphone, kemudian bisa sekali dalam sekian detik kemudian langsung bisa diakses oleh banyak orang begitu. Kemudian bicara, saya nggak tahu ya generasi milenial di teman-teman di sini mungkin sebagian ada yang generasi milenial ya, mungkin juga sebagian adalah generasi ini ya, generasi Z ya. Kalau merujuk kepada konsep umum kan generasi milenial atau generasi Y gitu. Itu kan mereka yang lahir dari tahun 1980
sampai dengan 1995. Berarti kalau sekarang umurnya kisaran berapa ya berarti? 82, ya umur-umuran 30-an sekarang ya. Nah, makanya kalau sekarang kan banyak itu yang disinggung generasi Z dan generasi milenial begitu kan dikaitkan. Nah, bicara generasi milenial ini ada data dari PPM UIN Jakarta ya tahun 2017. Jadi pas sekali sebenarnya, kalau hampir 5 tahun ya, 4-5 tahun yang lalu ini data. Cuman kan ini pas ini untuk, jadi ada data siswa dan mahasiswa yang memiliki akses internet itu tahun 2017 itu hampir 85% itu sudah bisa mengakses internet. Sedangkan hanya 15% saja yang tidak bisa mengakses internet begitu. Itu 4-5 tahun yang lalu ya data ini ya. Ini saya kutip dari buku Moderasi Beragama Kemenak. Artinya kalau sekarang kemungkinan besar sudah bertambah. Angka 84,9,4% ini udah bertambah kemungkinan besarnya begitu. Yang menarik adalah kalau di buku Moderasi Beragamanya Kemenak itu disampaikan bahwa dari hasil survei yang sama dikatakan bahwa ternyata siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet ini justru memiliki sikap moderasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa dan siswa yang memiliki akses internet. Jadi di sana ada dari hasil survei itu ada pertanyaan besar sebenarnya begitu. Pertanyaan besarnya sisi negatif mana yang menyebabkan adanya degradasi sikap moderasi tadi begitu. Coba kita lihat ya. Bentar. Jadi sebelum beranjak lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ziauddin Sardar bahwa dalam sejarahnya, dalam perkembangannya, sebenarnya media komunikasi itu selalu sejalan, punya relasi dengan pertumbuhan dan cara beragama umat Muslim khususnya begitu. Ini ada 3 ya, transformasi media komunikasi dan relasinya dengan otoritas keagamaan ya. Ini pemetaan yang dilakukan oleh Ziauddin Sardar ya. Yang pertama pertengahan abad ke-8, itu ketika kertas mulai dikenal dari peradaban Cina ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau teman-teman di sini adalah mayoritas adalah teman-teman ilmu Al-Quran dan tafsir, pegiat Quran lah, studi Quran ya. Pasti tahu bahwa pada awalnya masyarakat Muslim kan tradisinya oral begitu. Transmisi apapun itu dengan oral, dengan hafalan kemudian begitu. Kemudian ketika pada pertengahan abad ke-8 ini mulai ada transformasi begitu. Transformasi pertama, pemetaan yang dilakukan oleh Ziauddin Sardar ini ya. Ini kemudian ketika pertengahan abad ke-8 ya, hanya butuh 100 tahun kemudian itu ada produksi massal ya, produksi massal percetakan kertas, terutama di daerah Samarkand dan daerah di Baghdad ya. Hal ini kemudian sangat berpengaruh begitu, karena bagaimanapun kertas ketika itu digunakan sebagai media komunikasi penyampaian para ulama begitu kan. Kemudian transformasi kedua ada ketika penemuan mesin cetak ya. Nah, di sini mulai ada ada percetakan secara masif gitu. Literatur yang kita kenal sekarang dengan literatur klasik yang mulai dari yang diproduksi oleh para ulama ya. Hal ini kemudian memudahkan banyaknya kemudian para pengkaji literatur keagamaan ya, memudahkan mereka.
Kemudian belakangan muncul ada new media. New media ini kalau di transformasi pertama dan kedua, itu kan otoritas keagamaan itu, akses keagamaan itu kan terbatas, limited, hanya kepada mereka yang bisa mengakses literatur klasik tadi, begitu, yang bisa membaca, yang bisa membaca literatur tadi, terutama ya yang punya inilah, yang punya background apa namanya, ya setidaknya mengertilah cara membaca turos begitu. Kemudian di era new media ini tidak terbatas lagi begitu. Bahkan mereka yang kemarin sore misalnya baru bisa membaca topik-topik keagamaan, kemudian bisa menjadi pendakwah begitu. Bahkan mereka ya tidak, kemarin baru misalnya mu'alaf, sekarang sudah bisa menjadi ustadz begitu. Kemarin baru membaca artikel tentang apa gitu, kemudian bisa jadi pendakwah begitu. Itu salah satunya kan, salah satu fenomenanya begitu. Ya. Jadi ketika kita bicara new media, ini salah satunya adalah ya keberlimpahan informasi. Keberlimpahan informasi ini dalam arti ya semua orang kan bisa memberikan informasi. Maaf ya, bentar. Semua orang bisa memberikan informasi. Di sisi lain juga artinya di sana tercampur antara mana yang benar-benar informasi yang informatif dan edukatif, dan mana yang informasi yang dalam artian ya asal saja gitu, tidak ada isinya dan bahkan provokatif dan bisa menyebabkan perpecahan begitu. Di sisi lain juga new media ini juga memancing semangat dakwah itu banyak orang-orang yang di satu sisi ya bagus begitu ya, cuman di sisi lain juga banyak yang latah begitu. Ada yang kemudian asal saja tidak punya ini, kemudian merasa benar sendiri dengan dakwah dia begitu, baru kenal satu kemudian sudah menyalahkan yang A, B, kemudian yang berbeda dengan dia begitu. Nah, coba lihat ini saya screenshot ini dari Tirto beberapa tahun lalu ya. Sekarang kayaknya udah update-nya udah lebih ya. Misalnya kita kenal Ustadz Khalid Basalamah, siapa yang nggak kenal begitu kan, Gus Mus, Hana Ataki, dan UAS ya. Ada yang lain lagi, misalnya Felix Xiao, siapa lagi? Ya banyak ya nama-nama yang sekarang yang udah mulai ngetop kan. Nah, ini hanya mungkin sudah lebih dari yang di sini ya, ini karena beberapa tahun yang lalu ini. Cuman saya ingin mengatakan bahwa di era digital ini ada ini mengutip bahasanya Khalid Abu Al-Fadl ya, bahwa ada otoritas dan ada otoritatif. Itu dua hal yang berbeda begitu. Kalau kita meminjam bahasanya Khalid Abu Al-Fadl itu begitu. Jadi otoritas adalah mereka yang punya kuasa begitu. Punya kuasa dalam artian mereka, kalau dalam konteksnya new media ini, dalam konteks era digital ini, mereka punya pengaruh begitu. Punya pengaruh terhadap viewers mereka, punya pengaruh terhadap followers mereka, pengikut mereka begitu. Ada audiensnya, ada masanya begitu. Sedangkan otoritatif adalah mereka yang punya kemampuan, punya bisa mengakses literatur klasik dan punya basis keilmuan yang mumpuni begitu. Nah, ini dua hal yang berbeda di era sekarang begitu. Makanya kalau kita balik ke Khalid Abu Al-Fadl tadi, setidaknya ada 4 kelompok di era sekarang. Ada mereka yang punya otoritas gitu.
mereka punya pengaruh sekaligus mereka juga otoritatif gitu. Jadi mereka punya basis keilmuan. Ini juga saya rasa juga bagian dari kesadaran intelektual Muslim ya. Maksudnya untuk mulai kemudian ikut berpartisipasi di era digital ini begitu. Sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai banyak muncul, kemudian mungkin teman-teman ada yang kayak apa? Kayak Gus Ulil juga ada pengajian Ihya kan udah mulai, itu kan bagian dari respon bagaimana menghadapi era digital, karena udah ada pengajian turos secara digital begitu. Ada juga yang lain banyak ya. Mulai banyak bermunculan begitu. Cuma ada juga yang kedua, mereka yang punya otoritas tetapi tidak otoritatif. Dalam artian mereka tidak punya basis keilmuan. Makanya kita beberapa tahun belakangan ini ada beberapa yang sempat viral begitu. Pendai-pendai yang asal tafsir aja begitu, tidak punya landasan, hanya melandaskan dari terjemahan saja begitu. Mengatakan ini dan akhirnya viral, kemudian klarifikasi, kan itu modelnya sekarang ya. Salah, kemudian yang penting sampaikan aja, kemudian klarifikasi, udah begitu. Nah, banyak yang model kayak gini yang menjadi masalah sebenarnya begitu. Mereka punya pengaruh dan masalahnya standarnya memang di sana. Standar otoritas sekarang itu kalau kita mengutip menggunakan teorinya Pierre Bourdieu ya, bahwa yang penting itu kan ada kapitalnya, ada modalnya gitu. Kalau di sini ya termasuk viewersnya, bagaimana kalau di media online ya, Kang Hafiz juga pasti mengerti kan, pasti paham lah bahwa ada SEO misalnya, bagaimana kita memenangkan kata kunci misalnya, itu kan bagian dari modal juga di era digital ini begitu. Kemudian ada juga yang ketiga, mereka yang punya otoritatif, mereka yang otoritatif tapi tidak punya otoritas, itu banyak juga gitu. Teman-teman mungkin kenal beberapa tokoh, apalagi kiai-kiai kampung begitu kan. Kemudian atau tokoh-tokoh masyarakat lain yang sebenarnya secara keilmuan bagus tetapi tidak punya otoritas, tidak punya massa di media massa di era digital ini begitu. Dan bahkan ini tantangan juga untuk para dosen, para pengkaji Islam yang selama ini berkutat di ini ya, di nulis di jurnal saja yang hanya dibaca oleh kalangan tertentu saja begitu, tidak bisa dinikmati oleh khalayak begitu. Dan ada yang keempat misalnya mereka yang tidak punya otoritas, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh, tetapi juga tidak otoritatif, itu ya netizen kebanyakan ya mungkin. Ya cuman komen sana, komen sini begitu. Ya, kemudian ini ya saya mengutip jadi bagaimana kita harusnya menyikapi hal tersebut begitu. Di dalam buku moderasi beragama Kemenang itu sebenarnya ya ini aja lah standar dasarnya ya. Teman-teman juga bisa mendownload buku itu ya sebenarnya ya. Ada 4 indikator moderasi beragama yang kita perlukan, terutama generasi Z dan generasi Y tadi ya, untuk bagaimana menyikapi bagaimana kita beragama di media sosial itu. Karena bagaimanapun sebenarnya kan perbedaan itu sudah ada dari dulu begitu. Perbedaan mulai dari perbedaan keyakinan, perbedaan agama ya, sampai dari perbedaan cara menafsirkan begitu ya, yang intraagama. Jadi antar agama dan intraagama itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Masalahnya sekarang semuanya bisa dipublikasikan secara luas begitu. Akhirnya perbedaan-perbedaan itu terlihat semakin gamblang, akhirnya banyak yang merasa gamang begitu. Makanya perlu setidaknya ada 4 indikator ini yang digariskan oleh Kemenang ini ya. Pertama, komitmen kebangsaan.
komitmen kebangsaan dalam artian kita meyakini, menyadari bahwa ya perbedaan itu adalah pemberian Tuhan untuk kita bangsa Indonesia begitu. Dan bagaimana kita merawatnya ya dengan komitmen itu. Misalnya ya beberapa waktu lalu misalnya sempat viral ada beberapa video santri yang menutup telinga, kuping gitu ketika vaksinasi, kemudian viral gitu. Ya memang ini makanannya media ya, yang disukai media yang membuat viral begitu kan. Cuman kan sebagai seorang yang beragama, yang punya sikap toleransi yang tinggi, seharusnya ya tidak memahami bahwa itu bagian dari perbedaan selagi ya tidak membawa kekerasan ya. Yang ketiga, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal itu artinya bagaimana ya? Lokal ini juga banyak cakupannya ya. Mulai dari lokal dalam artian luas misalnya daerah, bisa juga lokal dalam artian instansi atau sebuah pondok misalnya kan punya aturannya sendiri. Kita menghormati itu gitu. Ada tradisi misalnya yang pakai sarung, kemudian ada yang tradisi yang pakai jubah begitu, ada yang tradisi. Kita melihat itu sebagai perbedaan saja karena kita bangsa Indonesia dari dulu memang memang ya akomodatif terhadap budaya-budaya luar juga begitu. Cuman bagaimana dia tetap bagaimana kita arif dan tidak melanggar kearifan lokal tadi begitu. Yang jelas ya anti kekerasan yang ketiga ini juga tidak hanya kekerasan secara fisik tapi juga kekerasan secara verbal begitu. Bahkan dalam banyak konteks kekerasan terhadap secara verbal justru lebih berbahaya gitu. Terutama di era digital. Jadi ini ya salah satu cara menyikapinya, bagaimana dia berdakwah boleh saja dan itu hal-hal yang wajar begitu. Menyampaikan apa yang kita yakini, cuman tetap ada koridornya. Karena ini ruangnya ruang publik, tentu tidak bisa kita sampaikan secara menyinggung yang lain begitu. Mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana kemudian kita punya keyakinan gitu, cuman keyakinan kita menyinggung orang lain, bagaimana itu begitu? Dan itu pasti, itu hal yang pasti ya. Maksudnya begini, ketika kita meyakini sesuatu, ketika kita beriman, ya namanya iman ya pasti meyakini dengan sebenar-benarnya. Di waktu itu juga kita secara tidak langsung pasti menyalahkan keyakinan yang lain kan. Misalnya satu contoh, saya meyakini bahwa secara muslim kan, kita muslim meyakini bahwa Nabi Isa misalnya itu adalah utusan Allah, Rasulullah, manusia biasa. Tidak mungkin secara bersamaan kita meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan begitu. Keyakinannya yang lain misalnya. Itu hal yang pasti begitu. Begitu juga, dan ini bukan hanya di Muslim gitu, di Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Ketika kita meyakini sesuatu, pasti ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan yang lain. Nah, jadi kembali lagi kepada konsep tadi, bagaimana kita menyikapi perbedaan tadi begitu. Kita sebagai umat beragama, kita berkomitmen sebagai satu kebangsaan begitu. Jadi yang kita tonjolkan di ruang publik dalam hal ini digital ini adalah persamaan-persamaan antara kita, bukan perbedaannya. Nah, sekarang tadi juga ketua jurusan kan pernah menyinggung ya bagaimana mahasiswa IAT ya, kok nggak mau ya. Tantangan dan peluang pegiat studi Al-Quran ya. Sebenarnya ini adalah peluang yang sangat besar bagi teman-teman IAT ya, pegiat studi Al-Quran ya. Karena kalau kita gali lebih dalam bagaimana
membaca saja begitu, membaca tafsir-tafsir klasik dan yang lain begitu. Kita akan menemukan bahwa perbedaan itu hal yang biasa dari dulu begitu. Antara ulama satu dengan ulama yang lain begitu. Contoh misalnya kalau kita bicara tafsir ya. Ketika ada kisah-kisah Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Ibrahim ada kisah yang populer, biasanya disampaikan kalau lagi mau Idul Adha kan begitu. Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih anaknya. Pertanyaannya sekarang siapa anaknya begitu kan, itu yang jadi sering dipermasalahkan kan. Ada yang mengatakan Nabi Ishak, ada yang mengatakan Nabi Ismail alaihissalam begitu. Terus teman-teman IAT ini percayanya yang mana? Ismail apa Nabi Ishak? Kalau teman-teman membaca misalnya, membaca tafsir begitu kan, kalau membaca dari Al-Qur'annya jelas nggak ada ya, nggak ada pernyataan yang jelas siapa di sana. Di sana kan anaknya nggak disebutkan namanya, yang ada pakai domir saja kan begitu. Kalau makanya kalau coba teman-teman nanti buka di Al-Qurtubi begitu kan, itu kan ada dikutip itu, ada ulama-ulama yang lebih condong kepada Ishak, ada yang ulama yang condong kepada Ismail. Itu hal yang biasa ternyata begitu. Itu kalau kita mengutip ke Al-Quran saja nggak ada gitu. Justru kalau kita mengutip ke Bible justru baru ada di sana tertera jelas bahwa itu Ishak begitu. Kalau di Al-Quran nggak ada, yang ada kita mengutip kepada tafsir yang ada begitu. Nah, ulama-ulama yang condong kepada Ismail juga ada. Alasannya apa? Alasannya karena di ayat-ayat yang lain. Ulama yang berpegang bahwa itu adalah Nabi Ishak juga ini juga justru setelah bijak kemudian bagaimana kita menghasilkan kearifan baru misalnya. Contohnya kita kemudian mendalami kenapa sih Al-Quran tidak menyebutkan nama anaknya, berarti kan Al-Quran tidak mementingkan nama anaknya di sana. Yang di sana itu adalah pesan bagaimana kisah Ibrahimnya begitu. Bagaimana misalnya ketika Nabi Ibrahim bertanya mendapat wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ini wahyu loh, perintah yang sakral dan sifatnya pasti begitu kan. Tetapi Nabi Ibrahim masih mendiskusikannya dengan anaknya. Jadi ada demokrasi antar ayah dan anak. Ini parenting kan. Nah, itu maksud saya. Jadi perbedaan itu jangan perbedaannya yang kita tonjolkan. Sebagai mahasiswa tafsir kita justru mengerti landasan perbedaan tafsir itu dari mana. Kemudian kita mencari kearifan dan nilai-nilai yang bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sekarang. Teman-teman bisa berbagi begitu namanya. Kemudian kembali kepada makna dasar dakwah begitu. Maksud saya begini, dakwah itu kan artinya mengajak begitu. Mengajak artinya bagaimana orang yang kita ajak itu mau begitu datang begitu. Mengundang, bagaimana kita mengundang orang. Jangan sampai kita mengundang cuman kita dengan cara yang salah, menendang begitu, membentak begitu. Akhirnya yang diundang yang nggak mau datang. Ketika saya mengundang orang dengan cara yang kasar begitu, siapa yang mau datang begitu. Makanya kalau kita misalnya kalau teman-teman pasti belajar juga kan ulumul hadis misalnya kan dalam ulumul hadis kan ada misalnya penggunaan hadis dhaif kan. Ada toleransi penggunaan hadis dhaif dulu untuk para pendakwah misalnya, asalkan tidak bertentangan dengan akidah dan ada
kalau untuk amalan saja misalnya, kan ada itu. Cuman tujuan lainnya adalah kan untuk berdakwah begitu. Sama dengan sekarang, konteks sekarang, tujuan dakwah itu kan mengajak bagaimana bagaimana orang yang kita ajak begitu mau mendengarkan kita dulu begitu. Nah, sekarang jadi masalah kan di era digital sekarang kan orang berargumentasi itu atau bukan diskusi lagi tujuannya, tetapi ya saling merasa benar sendiri saja begitu. Jadi itu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan platform digital, sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak ya generasi-generasi muda yang turut aktif juga di media online ya, yang kemudian mengusung semangat wasatiyah tadi begitu. Ya walaupun tantangannya ya terus berjalan ya. Yang jelas kalau kita bisa bersama-sama makin banyak ya makin bagus begitu. Ya, mudah-mudahan ini ya bisa terrealisasi dengan bagus begitu. Ya mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab, dan ini juga nanti bisa disempurnakan dari Kang Hafiz ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Donald Kahfi MAG yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana tadi beliau mengatakan bahwa sekarang berada di era new media, era yang berkelimpahan informasi. Beliau mengatakan bahwa kita harus cerdas dalam memilih informasi, mana informasi yang bersifat informatif, mana informatif atau edukatif, dan mana informasi yang bersifat provokatif. Jangan sampai terjebak dengan informasi-informasi yang instan. Jadi sekali lagi mungkin kalau bisa disimpulkan kita harus pinter-pinter dalam memfilter informasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ke pemateri yang kedua yakni Kang Al-Hafiz Kurniawan. Dan sebelumnya saya akan membacakan dulu biografi dari pemateri yang kedua yakni Kang Al-Hafiz Kurniawan MHum. Beliau lahir di Jakarta Selatan, kemudian tempat tinggalnya juga di Jakarta Selatan. Pendidikan formalnya yakni S1 jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. S2-nya Sekolah Pascasarjana jurusan Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Untuk aktivitas ini banyak sekali, yang saya catat ada sampai 13. Tapi mungkin saya akan menyebutkan saja dari nomor 9 biar cepat. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua GP Ansor Kebayoran Lama Jakarta Selatan tahun 2017 sampai 2019, kemudian menjadi anggota Lembaga Bahsul Masail PBNU 2018-2022, kemudian juga menjadi Asisten Staf Sus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri Setnek RI tahun 2019, kemudian juga menjadi agama Islam pada KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan beliau juga merupakan agama Islam di Universitas Indonesia. Baik, kita langsung saja ke pemateri yang yakni Kang Al-Hafiz Kurniawan. Sebelumnya saya untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Hafiz Kurniawan MHum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah sudah terhubung dengan pemateri yang kedua. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, langsung saja kepada Kang Al-Hafiz Kurniawan untuk menyampaikan materi. Coba persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati sahabat sekalian, himpunan mahasiswa tafsir UIN ya, UIN Syekh Nurjati Cirebon, dan juga sahabat sekalian dari fakultas manapun berada. Saya kira kita memasuki dakwah di era digital gitu. Kita masuki dakwah di era digital dan kini kita tahu pengguna atau akses dari internet kebanyakan hari ini adalah sering disebut generasi Y atau generasi Z gitu, atau kita menyebutnya generasi Gen M, gitu, generasi Muslim. Nah, generasi Muslim ini yang meliputi generasi Y atau Z ini kebanyakan dari mereka yang usia dari 80 sampai 95, 95 sampai 2010 itu saya kira jelas ya menjadi sasaran, katakanlah begitu, dari target dakwah teman-teman atau dakwah kita semua. Saya kira yang pertama harus dikenali harus kita mengerti dari itu semua terkait strategi dakwah itu. Pertama kita harus paham maunya atau karakter dari teman generasi Muslim hari ini gitu. Ya dari orang kelahiran 1980 sampai 2010 itu. Pertama ya saya kira mereka tidak lagi terikat pada konvensi atau terikat pada ya konsensus yang sudah berlaku di generasi sebelumnya, di mana orang mau mengakses ilmu-ilmu keislaman tuh harus di masjid gitu. Harus di masjid, harus di musola atau tempat-tempat yang selama ini lazim dipahami oleh orang-orang generasi sebelumnya sebagai tempat menimba ilmu keagamaan gitu. Nah, hari ini saya kira mereka tidak lagi begitu ya. Mereka itu ya berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka juga bukan tipikal orang yang senang duduk, artinya senang duduk di satu tempat sesuai dengan tempatnya masing-masing, karena mereka juga nyaman juga gitu loh untuk mengakses keagamaan di kafe-kafe. Terus belakangan lagi kita juga mengenal komunitas-komunitas dari luar tradisi pesantren, kira-kira begitu, untuk mengakses ilmu-ilmu keagamaan atau ilmu keislaman. Misalnya di Jakarta, di Bandung itu ada Komuji kan, ada komunitas musisi mengaji. Itu patut menjadi perhatian kita juga bahwa selama ini kita nggak lagi terpaku pada tempat-tempat konvensional di mana ilmu keagamaan diakses, masjid, musola, pesantren itu. Berikutnya lagi saya kira mereka ini senang ikuti tren ya, artinya hal-hal yang rame diperbincangkan di media sosial itu mereka jadi pengen tahu, ini apa sih pandangan Islamannya seperti apa sih, seperti itu. Kedua, mereka ini juga orang yang bukan senang sama ikhtilaf gitu, sebagaimana teman-teman santri di pesantren itu senang kan, pokoknya fihi akwalun tuh udah senang banget teman-teman itu. Wah, santri tuh emang senang begitu gitu dalam di pesantren, di Basul Masail tuh kira-kira. Nah, mereka itu saya kira bukan seperti generasi pesantren yang kita tahu di pondok-pondok itu senang kalau ada banyak perdebatan ulama, argumentasinya berbeda dan segala macam. Mereka itu ya, bagi mereka ya, mereka pengen yang pasti-pasti aja. Pokoknya ini hukumnya apa sih, boleh apa enggak. Itu mereka nggak terbiasa dengan hal yang logika yang rinci-rinci atau yang kompleks gitu. Misalnya seperti ini hukum ini ditafsir gitu. Itu mereka itu nggak seperti itu gitu. Misalnya kita tahu kasus belakangan ini ada risalah doktoral di Amerika ya, terkait riset disertasi yang
menyebutkan bahwa ya organ babi itu dapat ditransplantasi dicangkok pada organ manusia. Nah, itu mengingat ada kedekatan atau ciri khas di dalam organ babi dengan organ manusia, itu ada kemiripan. Nah, pertengahan akhir Oktober kemudian hasil riset itu direspon oleh Al-Azhar dan kemudian mengeluarkan fatwa bahwa sejauh itu bisa sejauh dalam kondisi darurat maka itu diperbolehkan transplantasi atau cangkok organ babi pada manusia. Nah, sebenarnya jauh sebelum itu di tahun 94 gitu ya, Muktamar NU di Cipasung itu udah menjelaskan bahwa transplantasi itu dibagi dua, transplantasi organ babi. Satu, kalau misalnya yang berkaitan dengan organ sekunder manusia, misalnya gigi gitu. Gigi kayaknya kan bukan organ primer di dalam manusia, artinya manusia tanpa gigi pun masih tetap bisa hidup gitu, bisa melanjutkan hidupnya gitu. Nah, tetapi bagi organ yang primer, organ yang vital seperti jantung, paru-paru, ginjal dan seterusnya itu diperbolehkan bagi kita untuk melakukan praktik transplantasi terhadap organ babi pada manusia. Nah, ini kan ada tafsil atau ada rincian. Nah, itu saya kira generasi M itu tidak cara penyajian kita kepada mereka itu tidak lagi ini begini loh, ini hukumnya bagaimana dulu, kalau begini maka begini, kalau begini. Nah, itu nggak bisa tafsil seperti itu, tidak bisa. Teman-teman generasi M pokoknya langsung aja dikasih satu kalimat yang cukup menjawab gitu. Udah langsung aja, oh itu diperbolehkan untuk organ-organ, udah selesai gitu. Tidak perlu dimasukkan dibawa ke dalam perdebatan atau ikhtilaf di lingkungan ulama. Itu saya kira beberapa ciri dari karakter teman-teman generasi M atau Gen M. Berikutnya lagi, mereka saya kira tidak seperti teman-teman di kampus atau teman-teman di pondok pesantren yang belajarnya itu harus urut gitu. Jadi kalau sistematis misalnya buku fikih. Kalau buku fikih itu misalnya kan kita tahu kan ada bab toharo, terus ubudiyah, terus muamalah, terus jinayah dan seterusnya. Itu saya kira mereka tidak begitu ya. Saya kira mereka tidak begitu. Seperti kita di pondok atau di kampus itu pasti belajar secara akademis. Nah, mereka ini kan masyarakat secara umum yang pokoknya mereka pengen tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka aja gitu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga kita nggak perlu ngasih pengantar banyak-banyak untuk menjelaskan perihal satu kasus gitu di dalam masalah keagamaan kepada mereka. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi, mereka ini generasi yang taunya, rujukan atau maroji atau referensi Islam itu, sumber Islam itu ya dua gitu loh, Quran dan hadis. Sehingga kita dituntut untuk mencari cantolan atau dalil yang meskipun ya menurut kita nggak nyambung-nyambung amat, tetapi itu dalil umum yang bisa kita pakai untuk ini loh, untuk memperkuat argumentasi kita, sekedar melegitimasi pendapat kita yang kita sajikan kepada mereka. Apa sih dalilnya? Misalnya kita main atau bermuamalah dengan teman-teman non-muslim misalnya, itu kalau kita jelasin dari kitab yang itu belum cukup legitimatif gitu untuk mereka, belum cukup legitimatif. Harus ada rujukan atau harus ada dalil Quran atau hadisnya yang melegitimasi atau membuat tulisan kita atau argumen kita itu cukup dianggap otoritatif karena ada Quran dan hadisnya, meskipun bagi kalangan santri ini nggak nyambung amat gitu, atau ini dalil terlalu umum. Nah, selanjutnya saya kira mereka ini juga orang-orang yang nggak melulu orang-orang
orang-orang yang nggak melulu mengonsumsi materi-materi keagamaan secara tunggal gitu. Biasanya kan dulu kita tahu kan sistem perolehan informasi yang kita dapat itu kalau nggak model ceramah, kalau nggak model deskripsi panjang gitu penjelasan. Nah, saya kira sekarang itu mereka lebih banyak cara atau banyak platform yang bisa mereka pakai untuk mengakses informasi terkait keagamaan. Itu bentuknya ya bisa podcast, bisa tulisan, dan bisa juga malah kadang-kadang mereka akses informasi pengetahuan yang akan mereka pegang seumur hidup itu cuma dari infografis gitu loh. Infografis atau flyer yang satu halaman, satu lembar itu tapi udah cukup komplit gitu. Misalnya ada dalilnya, ada penjelasan hukumnya secara singkat sekali, dan itu udah cukup menjadi pedoman keberagaman mereka seumur hidup. Saya kira itu ciri-ciri atau beberapa kebutuhan mereka yang ya kita bisa masuk gitu, kita bisa masuk ke situ dengan membuat infografis, flyer, atau podcast yang ringan-ringan, dan itu nggak melulu misalnya, dan mereka itu beragama tuh harus keren gitu, sehingga tempatnya nggak melulu di masjid atau di serambi pondok pesantren atau di musola yang udah ya mereka itu bisa di mana aja gitu, bisa di mana aja. Kadang-kadang dia ya bisa di kafe atau bisa di serambi di lobi-lobi hotel atau di mana itu yang mereka merasa nyaman, atau di perpustakaan gitu. Itu saya kira beberapa karakter dari mereka yang perlu kita pahami sehingga kita dalam penyajian konten-konten keislaman juga tidak keliru atau tidak membosankan, atau lebih ke tepat pada sasaran gitu. Di samping itu yang kita harus pahami juga, mereka ini nggak punya banyak waktu untuk mendengar konten keagamaan yang diulas secara panjang lebar, saya kira begitu. Sehingga kalaupun kita menyajikan sesuatu yang misalnya dalil poligami, nah itu saya kira itu nggak usah panjang-panjang. Kalau tulisan ya paling ya cukup dibuat satu halaman, itu udah cukup banget. Pokoknya semua udah masuk, latar belakang, dalil, argumentasi, itu udah masuk semua di satu halaman. Dibikin lagi dalam bentuk infografis yang lebih singkat, diringkas lagi tanpa menyebutkan dalil-dalil secara utuh. Bahkan kalau perlu Arabnya itu ya cukup disebut, misalnya surat apa, terus ayat berapa, saya kira itu udah cukup. Selebihnya kalau mau tahu ya kita tinggal kasih linknya aja, link untuk ngerujuk ke situ. Kalau dalam format video itu, video 10 menit itu udah sangat membosankan sekali gitu ya. 10 menit, 5 menit itu udah panjang, bagi mereka itu udah panjang. Makanya kita sering produksi di Jakarta, teman-teman itu sering produksi di Islami, di Bincang Syariah, itu sering produksi konten-konten video yang sangat pendek sekali, karena kita dituntut untuk menyampaikan 1 menit 20 detik, 1 menit 30 detik, itu udah harus masuk semua gitu loh. Kontennya, materinya, argumentasinya, dalilnya tuh udah masuk di situ. Sehingga seringkali kadang-kadang teman-teman dosen-dosen tua, biasanya dosen-dosen di atas umur 40, 35 ke atas, itu biasanya mengalami kerepotan untuk menyesuaikan produksi konten yang dibutuhkan sama teman-teman generasi M ini. Itu mereka punya masalah, kadang-kadang harus ngambil gambar itu sampai berapa kali tapping gitu, karena memang terbiasa ceramah ya, kita emang terbiasa ceramah 30 menit aja itu berasa udah pendek banget, terus apalagi ceramah 1 jam, bla 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 dan seterusnya. Itu dikasih waktu 1 menit 2 menit tuh, itu kerepotannya luar biasa. Nah itu saya kira masalah-masalah yang harus kita pecahkan, yang kita harus atasi, karena memang kita harus beradaptasi dengan generasi M ini.
di mana mereka itu pengguna internet dengan berbagai macam latar belakang media sosial yang terbesar itu yang menjadi sasaran target dakwah kita. Nah, apa yang kita lakukan di NU Online ini saya kira terkait tafsir atau terkait konten keislaman yang lain. Pertama yang kita lakukan itu tadi untuk menyasar generasi M, kita mengambil hal-hal yang lagi rame apa nih di media sosial, apa sih yang jadi lagi trending, lagi jadi perbincangan publik, itu kita ulas di tulisan. Ntar ada teman-teman bagian yang masuk ke mana, memvideokan, memvisualisasikan dan membuat ceramah pendek itu 2 menit, 3 menit itu cukup. Ntar baru dibuat di infografis. Nah, itu hal-hal yang trending. Nah, di luar itu ada lagi konten-konten yang harus tetap kita produksi timeless. Itu memang lagi nggak diperbincangkan gitu loh. Misalnya kalau di tafsir misalnya teman-teman bahas makiyah, madaniyah, karakter makiyah itu apa, karakter madaniyah apa. Meskipun tidak lagi menjadi perbincangan publik di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram misalnya, itu tetap harus kita produksi gitu loh. Jadi sambil jalan, ini ada produksi konten yang memang aktual, yang lagi rame, itu harus kita produksi, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus tetap memproduksi konten-konten yang memang tidak dibutuhkan tapi timeless, itu kapanpun orang tetap butuh meskipun pengunjungnya sedikit, pembacanya sedikit. Nah, saya kira sehingga satu saat karena sedikit apapun pengunjung tetap publik ini kan membutuhkan konten tersebut gitu. Tetap membutuhkan konten tersebut. Dan satu lagi saya kira yang perlu diingat teman-teman dari generasi M ini, mereka tuh nggak suka yang terlalu serius, yang kaku, yang ya seperti teman-teman di akademik gitu, teman-teman di akademik atau teman-teman di. Nah, itu perlu kita perhatikan sehingga perlu dibuat tulisan-tulisan atau produk-produk yang sangat populer sekali dan itu bisa diselipkan dengan bahasa yang kadang-kadang di luar pakem jurnalistik, yang kadang-kadang jurnalistik juga kan agak kaku gitu, tapi harus diselipkan dengan humor atau diselipkan dengan narasi-narasi sampingan yang kira-kira berkaitan atau dikaitkan dengan dunia-dunia hiburan yang lagi apa namanya, yang lagi aktual gitu. Itu dimasukkan aja, kalau yang kontekstual nggak apa-apa dimasukkan. Jadi emang kita memang sedang mengalami perubahan tata nilai yang begitu besar, sehingga kita banyak melakukan penyesuaian yang saya kira kita lagi belajar terus untuk mempelajari karakter ini. Bukan karakter yang selesai, tetapi kita perlu belajar terus-menerus apa maunya, bagaimana karakter generasi M, terus mereka nih kebutuhannya apa aja. Nah, ini perlu menjadi diskusi yang berkelanjutan saya kira. Sehingga kita bisa menyediakan produk-produk keislaman yang betul-betul tepat sasaran dan benar-benar dikonsumsi oleh kebanyakan dari mereka itu. Saya demikian, Mas Muhyiddin. Baik, Pak. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan selanjutnya kita ini mendengarkan sejenak dulu, ada adzan. Nanti dilanjut lagi sebentar.
Mohon maaf sebentar, ini ada adzan. Kita sejenak mendengarkan adzan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Terima kasih disampaikan kepada pemateri kedua, yakni Kang Al-Hafidz Kurniawan M.Hum, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, bagaimana tadi beliau menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakter karakter generasi milenial ini dalam berdakwah, yaitu di mana tidak lagi terpaku atau terikat pada konsensus yang sudah berlaku sebelumnya, seperti membutuhkan ruangan-ruangan khusus yang berlatar keagamaan seperti masjid dan lain-lain. Tetapi dakwahnya sudah bisa dilakukan di tempat-tempat selain yang tempat-tempat konvensional begitu. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dibuka termin pertama untuk 2 orang penanya, dan apabila nanti masih ada waktu, kita lanjut lagi ke termin berikutnya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh diketik, juga boleh langsung pakai mic. Izin bertanya, Pak Moderator. Oke. Silakan, Mas. Ya, sebelum kepada panitia dan moderator, yang ingin saya tanyakan kepada kedua pemateri ya. Tadi Mas Dona, yang pertama untuk pemateri yang pertama terkait kecenderungan atau fenomena ustadz-ustadz dadakan yang di media sosial itu. Menurut saya mungkin membaca bahwasanya memang orang Indonesia atau mungkin secara dengan buru-buru bikin konten tentang keagamaan. Nah, yang saya tanya, hal apa saja sih yang harus dipersiapkan jika memang kita harus pengen terjun di konten tersebut ya, selain memang yang memadai. Kemudian pertanyaan yang kedua kepada Kiai Al-Hafidz Kurniawan. Kalau saya perhatikan di NU Online itu kan memang akhir-akhir ini sering membahas hal-hal yang tabu gitu. Contohnya pembahasan seksual di dalam NU Online itu sendiri. Yang saya tanyakan, seberapa urgensi pembahasan yang tabu ini untuk masyarakat di Indonesia, mungkin itu khususnya. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Ya baik, terima kasih Kang Paspah Sobhal Jamil yang telah memberikan pertanyaan. Kang Paspah tadi memberikan pertanyaan kepada 2 pemateri langsung mengenai apa saja yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan ketika ingin membuat konten-konten di digital. Seperti itu, Kang. Dan untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, seberapa urgensi pembahasan yang bisa diulangi tidak, Kang? Ini
Tadi terlambat untuk mengetik. Pembahasan yang tabu di di website atau mungkin konten-konten yang lainnya. Karena kemarin itu NU Online sering berseliweran pembahasan tentang seksual seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni seberapa urgensi pembahasan tabu di website seperti NU Online. Seperti itu, Kang. Untuk satu lagi, untuk penanya berikutnya, silakan. Untuk penanya berikutnya ini dari Kak Lisa tanya, beliau mengatakan bahwa saya ada keinginan untuk melakukan dakwah di Instagram, tapi kadang bingung untuk memulai dari mana mengenai konsep dan materi yang harus diberikan. Yang ditanyakan adalah bagaimana saran dan solusi dari pemateri sendiri supaya bisa melakukan dakwah di Instagram dengan konsep-konsep yang betul. Mungkin seperti itu. Untuk pemateri yang pertama mungkin Kak Dona Kahfi MAG untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Kang Pasfah mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat konten-konten yang sekiranya mengajak atau konten-konten berdakwah di digital. Seperti itu mungkin. Silakan Kang Dona Kahfi MAG. Ya, terima kasih. Ya, udah lama nggak ketemu sama Mas Pasfah ya. Sebenarnya tadi udah di ini ya, pertanyaannya Mas Pasfah terhadap untuk saya tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit banyaknya sama Kang Hafiz ya. Jadi ketika kita membuat konten di media online atau di media sosial ya, untuk tujuan produksi konten ya. Ya tadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan tadi, bagaimana kita mengemasnya sesuai kebutuhan begitu. Kalau bicara media online ya, itu salah satunya adalah mempelajari teknik namanya teknik SEO ya, search engine optimization. Jadi mengoptimalkan pencarian kata kunci. Jadi misalnya begini, ketika kita membuat konten gitu, membuat satu artikel begitu, itu tidak ada bedanya ketika kita hanya menulis untuk diri kita sendiri atau tanya lagi kita nulisnya untuk siapa begitu. Ketika kita ingin tulisan kita dibaca oleh banyak orang atau diakses oleh banyak orang, maka kita mau tidak mau kita harus mengikuti algoritma mesin mencari. Dalam hal ini kebanyakan misalnya yang paling top ya Google begitu. Jadi Mas Fasma misalnya seingat saya juga ada ini kan, teman-teman di Cirebon juga punya media kan. Jadi salah satunya adalah mengoptimalkan SEO tadi, teknik SEO tadi juga bagus begitu. Salah satunya mungkin mulai dari bisa sekarang banyak sekali sih sebenarnya apa yang banyak dicari orang. Jadi dari sana nanti kita bisa melihat apa yang banyak dicari orang. Tadi kan sudah disinggung sama Kang Hafiz juga ya. Apa yang lagi viral itu bisa dilihat misalnya di Google Trend begitu. Di Google Trend nanti bakalan muncul apa yang lagi tren sekarang begitu. Kita bisa masuk di sana atau kita menulis hal-hal yang pasti dicari banyak orang misalnya. Kemarin itu ada tulisan di Artikula itu yang sempat bahkan bikin server Artikula down ya. Itu karena sebenarnya tulisan ini udah lama banget. Itu 2017 kayaknya artikel tentang dalil-dalil sholat 5 waktu dalam Al-Quran begitu. Cuman itu kemarin sempat trending setelah
salah satu apa namanya pegiat media sosial inisial AA itu kan yang bikin viral kan, kemudian banyak pencariannya. Nah, jadi itu juga salah satu ini. Jadi kalau apa saja persiapan konten digital itu ya mempelajari bagaimana, kalau tergantung ya kontennya dalam bentuk apa dulu begitu. Dalam bentuk artikel kah? Kalau artikel ya itu saran saya begitu. Menyesuaikan dengan algoritma Google itu sebenarnya mudah aja gitu. Mudah maksud dalam artian konsep umumnya Google itu dia kan mau bagus juga melayani apa namanya melayani usernya begitu. Jadi ketika usernya puas, otomatis kita akan dinaikkan oleh Google. Nah, mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab maksud. Kayaknya itu sih yang saya tangkap pertanyaan dari Mas Paswa tadi. Kemudian dari Mbak Lisa Haliza ya. Saya ada keinginan juga untuk melakukan dakwah di Instagram, tapi kadang saya bingung untuk memulai dari mana mengenai konsep dan materi yang ingin dibagikan. Sedangkan dalam dakwah sendiri kan tidak boleh sembarangan dalam membagikan konten keagamaan. Ini berarti yang ditanya itu materi dakwahnya ya? Iya tadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai juga pertama yang kita ingat, jangan sampai juga kita latah begitu. Maksudnya latah dalam artian jangan sampai kita masuk dalam kategori-kategori yang kita kritik juga gitu, yang asal menyampaikan saja. Makanya justru sebenarnya teman-teman IAT ini, teman-teman ilmu Al-Quran dan Tafsir ini punya kesempatan yang besar karena teman-teman tinggal mengemas apa namanya ya, kajian-kajian yang ada di literatur klasik tadi secara apa namanya ya, secara menarik begitu. Itu akan bagus sekali kalau teman-teman bisa begitu. Cuman kalau masalah pertanyaannya algoritma Instagram itu sebaiknya di ini aja ya di apa namanya saya kurang memahami ya, cuman teman-teman bisa mempelajari lebih dalam, banyak kayaknya yang mengulas di YouTube maupun di media-media lain ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dona Kahfi MAG yang telah menjawab pertanyaan dari Kang Paspah dan juga Teh Lisa. Bagaimana tadi saya menangkap jawaban dari Kang Dona yang mengatakan bahwa persiapan yang harus dilakukan untuk membuat konten adalah mengoptimalkan SEO atau Search Engine Optimization, di mana kita harus pintar-pintar mencari golden keyword yang memiliki search volume yang besar tetapi saingan yang rendah untuk menjadikan artikel kita dicari oleh banyak orang. Itu yang saya tangkap tadi dari jawaban Mas Dona Kahfi. Dan saya tanyakan kembali kepada Kang Paspah, bagaimana dengan jawaban dari Kang Dona tadi? Apakah sudah puas atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana Kang Paspah? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana Kang? Cukup. Oke, untuk selanjutnya yakni pertanyaan terakhir yang juga dari Kang Paspah tetapi ditujukan kepada narasumber yang kedua, yaitu Kang Alparis Kurniawan M.Hum. Pertanyaannya, seberapa urgensi pembahasan tabu di website seperti NU Online? Silakan kepada pemateri kedua, Kang Alparis Kurniawan M.Hum, untuk menjawab pertanyaan dari Kang Paspah. Oke, terima kasih banyak. Ini satu pertanyaan penting ya. Saya kira kita harus tahu juga hampir itu risetnya siapa ya?
itu hampir 60-70% warga kita itu tersebar di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Kalau di wilayah barat ya Jabodetabek gitu, Jakarta dan daerah-daerah penyangganya gitu, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan dan seterusnya, Makassar. Nah, di tengah populasi kita yang sebarannya itu ada di kota-kota besar, ini saya kira cara berpikir mereka juga tidak lagi cara berpikir mereka ini bergeser dari cara berpikir yang ya masyarakat yang rural gitu, pedesaan, yang mengenal konvensi, yang mengenal katakanlah unggah-ungguh atau mengenal pokoknya cara hal-hal yang mana publik, mana yang privat, mana yang tabu, mana yang tidak tabu, kira-kira begitu. Nah, di tengah perubahan sosial ini, saya kira di tengah perubahan sosial di dalam tradisi masyarakat urban, di samping itu juga di era digital hari ini, saya kira kita udah hampir memasuki borderless, kira-kira begitu, hampir tanpa batas. Mana yang dulu kita anggap tabu, orang-orang tua kita anggap tabu, hari ini saya kira mereka sudah membahasnya di ruang-ruang publik gitu, di Twitter, di Facebook, saya kira sudah terbiasa, sehingga mereka menyebutnya bukan lagi sesuatu yang tabu atau hal yang cabul atau seperti apa gitu. Mereka memaknai hal-hal yang tabu untuk diperbincangkan di ruang publik di masa itu, ya saya kira dengan menyebutnya dengan pemaknaan yang lebih positif, seperti misalnya sex education. Nah, sex education ini yang kemudian menjadi salah satu menjadi konsumsi masyarakat urban di era digital ini, dan itu kita harus masuk di situ. Tentu dengan paradigma yang tidak lagi bisa seperti dipakai dengan pendekatan urban gitu, dengan pendekatan yang rural, orang-orang pedesaan. Sama seperti misalnya kita membahas terkait, ya sebenarnya di teks-teks klasik juga sebenarnya sudah ada kan, bagaimana memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan. Cuma memang butuh eksplorasi, dan itu saya kira bagian dari tugas kita hari ini untuk mengeksplorasi apa yang bisa kita akses untuk diberikan kepada publik yang tidak bisa mengakses katakanlah hasanah-hasanah literatur Islam klasik ya. Nah, cuma memang hal itu memang sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan masyarakat urban, sehingga ya kita tidak lagi membahasnya secara tertutup atau secara dengan bahasa-bahasa halus yang justru malah bisa memberikan multitafsir bagi pembaca atau bagi kalau dalam video bagi si talent ini untuk menyampaikan makna yang dimaksud di dalam kitab-kitab. Saya kira banyak sekali yang bisa digarap ya, selain soal kayak gitu. Itu tadi juga kita memberikan penafsiran ulang atau sedapat mungkin memberikan perspektif atau memberikan alternatif atau solusi atas masalah-masalah keislaman yang dihadapi orang-orang masyarakat urban. Kalau yang rural, yang pedesaan itu saya kira sudah banyak sekali konten-konten ada di online gitu. Misalnya dalam konteks masyarakat urban itu kita pernah menolak hukum sholat Jumat yang tidak sah di perkantoran. Nah, ini sangat bias pedesaan sekali gitu. Coba bayangkan misalnya kalau misalnya kita tidak tolak, kita minta perbaiki kepada penulis ya. Waktu itu ada teman salah satu pesantren besar di Jawa Timur, pesantren besar. Nah, saya kira masalahnya bukan ada di hasanah kita ya, tapi masalahnya di paradigma kita sebagai penulis gitu. Paradigma kita sebagai penulis yang kita sedapat mungkin menjangkau ya terutama ya kebutuhan orang kota, orang perkotaan hari ini. Sehingga kalau kita misalnya
terpaksa harus memuat itu. Misalnya waktu itu kita muat bahwa sholat Jumat di perkantoran tidak sah. Bayangkan ada berapa juta orang di Jabodetabek yang sholat Jumatnya itu nggak sah gitu, gara-gara fatwa itu misalnya begitu. Atau misalnya mereka harus kepikiran harus pulang ke Bogor, harus pulang ke Depok di jam 10 atau jam setengah 11 hanya untuk melaksanakan sholat Jumat demi sholat Jumat yang sah. Nah ini saya kira soal perubahan paradigma aja yang perlu kita sodorkan kepada masyarakat urban sehingga tidak menyulitkan mereka. Nah, saya kira itu semangatnya ya, termasuk tadi soal yang tabu itu. Apa sih yang tabu? Ya karena ya untuk masyarakat urban ini banyak sekali perubahan nilai atau perubahan tata nilai lama yang di orang sebelum generasi M itu masih dianggap tabu, masih dianggap udahlah urusan orang tua saja dan seterusnya. Itu hari ini ya diperbincangkan secara terbuka, termasuk ya rahasia-rahasia keluarga apa segala macam, termasuk membicarakan waris apa itu kan seolah-olah menjadi hak atau domain orang tua, tapi hari ini kita tidak lagi merasakan itu. Nah berikutnya lagi saya kira itu terkait pertanyaan pertama terkait enonen soal sex education. Yang kedua soal memulai dakwah di Instagram. Saya kira mulai saja dulu, tanpa perlu berpikir apa, mulai aja dulu. Tapi yang jelas orang-orang generasi MR ini ya memang membutuhkan hiburan. Jadi kalau ingin membuat video-video pendek ya kita selipkan dengan humor, selipkan dengan cerita-cerita novel siapa yang ada di luar negeri itu nggak apa-apa, diselipin aja yang berkaitan. Pokoknya yang relate, pokoknya nggak masalah diselipkan. Berikutnya lagi bahwa kita perlu memproduksi meme yang berisi motivasi. Orang-orang generasi ini senang baca motivasi, kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat mutiara dari entah dari Ibu Arabi, entah dari siapa Robiatul Adawiyah, entah dari pemikir siapa misalnya, itu senang banget. Berikutnya lagi ya yaitu mereka itu bergulat dengan hal-hal keseharian sehingga mereka tidak bisa dibawa untuk masuk ke pemikiran yang ya pemikiran wacana-wacana seperti kita di dunia kampus gitu. Misalnya kalau di dalam kajian tafsir, bolehkah kita menafsirkan Al-Quran secara hermeneutik dan seterusnya? Itu udah sesuatu yang jauh dari bayangan mereka gitu. Kasih aja hal-hal yang keseharian. Misalnya karakter tafsir. Misalnya kita bikin infografis karakter tafsirnya ada 2, tafsir bil ma'sur, ada bil ma'qul. Udah kita jelasin karakteristiknya apa aja, udah cukup begitu. Nggak perlu yang tinggi-tinggi atau apa. Mereka butuh keseharian. Online itu dalam waktu 7 tahun terakhir saya kira lebih banyak menggarap hal-hal keseharian yang kita anggap masyarakat santri itu udah pada tahu gitu. Tetapi bagi masyarakat urban, misalnya talapuz niat aja itu perlu ditulis gitu. Dan itu pembacanya luar biasa. Jadi hal-hal yang keseharian yang remeh-temeh. Misalnya apa sih hukum sholat gerhana, sholat kusuf itu di rumah, boleh nggak sih sholat id di rumah, niatnya kayak gimana sih, itu hal-hal yang keseharian begitu yang justru malah jadi dikonsumsi publik yang lebih besar gitu, pembacanya lebih besar ketimbang hal-hal yang terkait wacana misalnya ya isu-isu yang elitis gitu. Misalnya sekarang nih NU sedang jelang muktamar ini pengen ngangkat soal isu agraria pertanahan. Itu sangat elitis banget gitu. Dari segi kebijakan, dari segi pandangan fikih siasahnya seperti apa dan seterusnya. Itu saya kira perlu dihindari ya kalau mau nyasar teman-teman yang ada di Instagram. Mereka saya kira kebutuhannya nggak ke situ. Mereka butuh hal-hal yang seharian. Tata cara wudhu, tata cara apa sih, salat khusuk kayak apa sih. Nah itu ya udah digambarkan aja dengan mudah gitu, nggak perlu berpikir yang elitis atau yang lebih kepal sapi, saya kira perlu dihindari. Saya kira demikian Mas Muhyiddin. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan yang ditanyakan tadi. Bagaimana pemateri yang kedua tadi menyampaikan tentang strategi berdakwah di media sosial, yakni dengan cara yang sederhana, dengan cara yang santai, tetapi memiliki tujuan yang pasti
dengan cara yang humor tetapi menyelipkan isi-isi di dalamnya supaya para pembaca juga menerima tentang ajakan-ajakan kita. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 7 menit dan kita sudah lewat 7 menit, saya akhiri saja webinar dakwah digital hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah luar biasa menyampaikan materinya, yakni Kang Dona Kahfi, MA Ibala, STHI, MAG, dan juga kepada Kang Alparis Kurniawan, M.Hum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sebelum kita bubar, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh operator. Kepada Mbak Ita, silahkan untuk memandu. Sekali lagi kepada operator, silakan untuk memandu sesi dokumentasi. Silakan operator untuk mengambil aba-aba. Yuk, yang bisa boleh di on cam dulu. Oke, hitungan ketiga kita mulai. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Mbak Ita yang telah mendokumentasikan webinar dakwah digital hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber, juga kepada para audiensi yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk menyimak webinar dakwah digital kali ini. Saya I Muhyiddin, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekurangan itu milik seluruh makhluknya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.